Halo Sobat BSC, balik lagi sama aku Clara. Hari ini kita lagi ada di salah satu proyek usia kontraktor yang udah selesai. Proyek ini udah serah terima. Proyeknya lokasinya ada di Surabaya. Tentu saja saya tidak sendirian karena hari ini saya ditemani oleh tim arsitek US Jaya Kontraktor. Halo Mas. Halo Mbak Rara. Hari ini kita bersama Mas Genta. Mas Genta, boleh dibantu nggak untuk ngejelasin buat teman-teman sobat USJ ini gimana sih dari rumah project yang ada di Surabaya ini? Oke, boleh. Dimulai dari area yang pertama nih ya Mas Genta. Ini area apa ya? Bisa dikatakan ini adalah area main building ya, atau area utama dari fasad bangunan ini. Ini kita jumpai adalah area carport. Ini area carportnya kan cukup besar ya Mas Genta ya. Ini bisa untuk berapa mobil Mas? Kalau di yang bisa kami bilang biasanya untuk area carport ini bisa menampung sekitar 2 mobil kendaraan. Kayaknya kalau dia bisa 2 mobil sama 3 sepeda motor ya Mas Genta ya. Bisa. Untuk area pagar ya Mas, kalau dilihat ini pagarnya kan cantik banget, ada ventilasi kecil-kecilnya. Iya. Itu fungsinya apa ya? Jadi supaya kita juga dapat melihat jalan, jadi kesannya juga tidak terlalu tertutup ya. Terus material yang digunakan ini Mbak Rara, jadi dia dari material besi, terus ada perforated ya, bisa dibilang kalau istilah arsitekturnya, jadi dia perforated. Oke, jadi tetap ada kelihatan dari dalam, bisa melihat area luar gitu ya, bagian luar ya. Rangka utamanya adalah besi dicampur dengan ada material perforated. Tentu dalam pemilihan warna ini kenapa kalau kita pilih warna hitam juga, karena kita mencoba memadukan daripada aksen kroma warna dari rumah ini. Oke. Lebih ke arah modern gitu bisa dilihat. Bener. Mas Genta, di sini ada satu hal yang aku notice dari rumah Project Surabaya ini. Kalau dilihat di atas, biasanya kalau carport di Project USJ Kontraktor, biasanya di bagian atas itu ada kanopi. Kenapa untuk project ini tidak dipasang kanopi? Oh ya, karena mengingat bahwasanya untuk di area dalam ini nanti ini ada beberapa hal-hal yang unik ya saya rasa. Nah di area dalam ini sudah kita sematkan atau kita berikan area carport yang tertutup dari atap dari lantai. Ini kenapa kalau kita buat terbuka, karena rumah ini juga sekaligus tempat usaha nantinya, terus jadi misalkan ada muat dan sebagainya, nah, Itu bisa mempermudah ya. iya, bisa Barangkali ada truk yang tinggi, jadi nggak ketutup sama kanopi itu. Nah, kalau ini kan udah masuk ke dalam area rumah ya Mas iya, Genta. Untuk area dalam rumahnya sendiri ini ada konsepnya sendiri atau gimana? ya bisa yang kita lihat di sini barangnya ini adalah area foyer. Jadi sebelum ada ke ruang tamu atau ke area utama dari rumah ini kita disambut dengan area foyer dulu ya. Maksudnya apabila ada tamu selain mungkin kerabat terdekat dari pemilik rumah ini, maka tidak sampai langsung bisa melihat area dalam seperti itu fungsinya. Oke, paham. Jadi nanti masih ada privasi lah untuk Benar pemilik sekali, rumah. masih ada privasi. Ini Mas Genta, untuk area lantai 1 kan kalau waktu masuk udah kelihatan di dalam area lantai 1 ini banyak kamar ya. Ini kamar atau ada fungsi sendiri? Ini memang hampir semua rata-rata kamar, karena kita melihat biasanya waktu saat desain memang klien sendiri itu meminta banyak sekali kamar ya di sini. Jadi di sini ada 3 kamar dengan dibagi dari kamar anak 2 dan kamar manajer. Oh ya Mas, sebelum kita ke belakang lantai 1, Iya. di sini ada area cukup luas. Ini untuk ruangan apa ya nanti? Ini nanti untuk ruang keluarga rencananya Mbak Rara. Jadi memang konsepnya ruang tamu bercampur masuk dengan ruang keluarga. Nah, kenapa kok peletakan kita ada di sini? Karena kita ingin menampilkan suasana berbeda di sini. Jadi apabila nanti ada interior, nah, itu bisa sampai langsung ke atas itu yang bisa dilihat oleh Mbak Rara. Oke, baik. Berarti ini untuk area ruang keluarga gitu ya. Ruang keluarga. Oh ya, ini apa ya Mas Genta, kok banyak perabotan-perabotan gemes ini? Oh iya, ini adalah merchandise dari kita apabila kita sudah menggunakan jasa pembangunan dari kami dari USJ. Berarti setiap kita pemesan di USJ Kontraktor, setiap saya terima itu juga dapat souvenir ya Mas? Iya, benar sekali dari souvenir.
Kalau untuk area dapur, ini berarti untuk area dapurnya cuma ada di lantai 1 atau di lantai 2 juga ada? Kita kebetulan ada di lantai 1, yang untuk lantai 1 ini bisa dibilang area dapur kotornya, lalu di atas itu nanti ada. Oke, nanti kita aja sebagai isu buat lantai 2 ya. Ini kan kalau di dalam sini dapurnya juga cukup luas ya untuk dapur kotor. Terus sebelahnya juga ada taman. Untuk area taman Mas Genta, ini area taman di lantai 2 nyambung ya? Iya, benar sekali Mbak Rara. Jadi kita konsepnya menghadirkan suasana alam di dalam rumah. Jadi memang air hujan itu sendiri dapat masuk ke area taman. Tentu kita dalam memikirkan bahwasanya air hujan dapat masuk ke rumah, tentu tidak seperti itu. Jadi kita coba mengkreasikan kepada area taman ini sendiri. Karena hujan itu masuk, maka drainase tentu kita pikirkan secara matang. Jadi tidak sampai air itu masuk. Jadi saya bisa bayangin nanti waktu ada air hujan, waktu musim hujan, terus di dalam sini tuh juga kedengeran percikan-percikan air. Syahdu sekali. Kita lanjut ke area atas ya. Boleh, silakan. Tapi sebelum itu jangan ke area atas dulu teman-teman, karena di sebelah kiri kita ini ada bagian yang belum kita spill. Yuk, di samping taman ini ada area apa ya Mas? Kok kayak area terbuka gitu? Ya, jadi Mbak Rara ini adalah awalnya sebenarnya ini area ruang laundry, cuman karena ada beberapa perubahan dan revisi dari customer kita sendiri, ini kita alih fungsikan menjadi ruang santai. Oke. Jadi sambil menikmati taman, bisa sambil ngecil gitu ya Mas ya. Kita geser ke sebelah sini. Berarti di samping ruang santai itu ini ada kamar mandi lantai 1 ya? Iya. Kalau di total dari rumah ini ada berapa kamar mandi? Kalau di total kamar mandinya sekitar, kalau di lantai 1 ini kita ada 1, 2, dan di lantai 2 ada 2. Ini kan area musola ya Mas Genta? Iya. Boleh dibantu jelasin nggak Mas dari material? Soalnya kan dibuat sebelah sini pintunya, terus di sebelah depannya itu jendela. Itu kenapa Mas? Ya, jadi memang kita menggunakan area pintu sliding ini agar supaya apa? Agar supaya kita bisa memanfaatkan banyak sekali ruang. Ya. Kalau kita menggunakan pintu yang buka handle yang nyamping, itu akan mengurangi daripada luas musolanya itu sendiri. Memakan banyak tempat gitu ya. Dan fungsi jendela di sini itu juga sebagai penghawaan juga di dalam musola agar supaya area ini itu terjaga dari kita mengap. Oke, kalau dibuka kan emang anginnya banyak yang masuk gitu ya. Nah, sekali. Terus untuk material keramik ini Mbak Rara, nah ini kita menggunakan parket kayu. Tentu saja kita menyelaraskan dengan konsep rumah ini sendiri dengan nuansa. Paling sekali kita menghadirkan warna-warna kayu, warna-warna coklat, supaya ada kesan natural. Kalau saya lihat dari rumah ini Project Surabaya, kombinasi warnanya itu ada 3 warna ya Mas? Iya, benar sekali, ada warna abu, hitam, dan warna kayu. Iya, jadi kayak estetik gitu ya Mas. Benar sekali. Jadi sewaktu-waktu pemilik rumah ini beraktivitas di luar ruangan atau di luar rumah, jadi pas ketika masuk itu masalah rumah ini menjadi rumah tempat ternyaman. Oke, setuju banget sama Mas Genta saya. Sekarang kita langsung naik ke lantai 2, kita spill di area tangganya Mas Genta. Untuk area tangga sendiri nih kira-kira pakai bahan apa ya Mas? Kalau dilihat tuh kacanya kelihatan tebel. Iya, jadi ini kita menggunakan tempered ya, tentu saja menggunakan tempered dengan ketebalan sekitar 1,3 mili. Alasan kita menggunakan tempered adalah bisa dibilang safety ya, aman untuk anak-anak misalkan biasanya kan kadang-kala ada yang sedikit usil atau apa ya, misalnya pukul-pukul atau apa itu aman. Oke, jadi safety juga ya buat anak-anak ya. Iya. Sekarang kita lihat di lantai 2 kira-kira ada berapa kamar Mas Genta? Boleh, silakan. Untuk area sebelah sini langsung kelihatan lantai 1 ya Mas? Iya, benar sekali Mbak. Jadi untuk area void ini adalah fungsinya untuk kita bisa melihat suasana ada di lantai 1. Jadi suatu mungkin pemilik rumah ini ada di lantai 2, jadi kita bisa melihat bagaimana apa yang terjadi di lantai 1. Oke, jadi bisa dipantau ya dari Bisa atas dipantau. ya. Baik, kalau untuk di lantai 2 nih kelihatan banyak kamar ya Mas Genta ya? Iya. Banyak kamar. Kita langsung aja masuk ke kamar utamanya aja bagaimana Mas Boleh, Genta? silakan. Ke kamar utamanya ada di sini.
Ini untuk pintunya bahannya apa ya Mas Genta? Ya, bisa kita lihat sendiri karena di sini kita menggunakan baja kompres dengan motifnya menyerupai kayu. Jadi kita kan dari awal sudah berbincang, maksudnya untuk konsep rumah ini adalah rumah modern kontemporer ya. Jadi ini ada kita penggunaan unsur kayu. Oke, kalau dilihat pintunya kayak pintu-pintu hotel mewah gitu ya Mas Genta ya. Sesuai sama tema rumah. Sesuai sama tema. Ya, jadi untuk area ini adalah area kamar utamanya dari bangunan ini Mbak Rara. Jadi ini lebarnya hampir sekitar 5x6 dengan dilengkapi kamar mandi dalam tentunya. Oh, ada kamar mandi pribadinya juga ya Mas Genta Iya, ya? benar sekali. Jadi di bawah tadi itu kamar mandi mini-mini buat anak-anak, sedangkan di atasnya ada kamar tidur utama. Benar sekali. Terus di sebelah sini teman-teman ada yang dibuat notis, ada point of view menurut saya dari rumah ini. Di kamar ini juga ada jendela yang besar sekali Mas Genta. Iya, itu penggunaan jendela besar yang besar ini sangat ini ya, sangat apa namanya, cahaya itu sangat dapat masuk ke dalam ruangan ini secara full ya, secara penuh. Maka kita bisa lihat ini ada semacam kisi-kisi ya, bisa dilihat dalam istilah arsitek itu secondary skin. Jadi fungsi utamanya adalah memperoleh sinar matahari secara berlebih. Kelihatan lebih estetik juga ya Mas Genta ya. Jadi di rumah lantai 2 ini ada 2 sisi ya Mas Genta? Iya. Sisi depan sama sisi belakang. Betul sekali. Gimana kalau kita bahas sisi belakang dulu baru nanti kita ke depan? Boleh, silakan. Jadi ini barang untuk di lantai 2. Jadi kita seperti kita bicarakan di lantai 1 tadi, memang ada 2 dapur di bangunan ini ada di lantai 1. Nah, yang di lantai 2 ini kita berikan satu kompor hangat dan ada Oke, jadi ada 2 dapur ya di rumah ini ya Iya. Mas Genta ya. Kalau di sebelah sini ada ruangan apa ya? ini adalah bisa difungsikan sebagai kamar juga bisa difungsikan sebagai gudang juga bisa. Jadi fleksibel aja. Jadi karena ukuran rumah ini besar ya Mas Genta, bisa kelihatan dari lantai 1, lantai 2 pun banyak kamarnya, banyak ruangannya. Banyak ruangan. Jadi bisa kita opsional aja beberapa ruang kosong kita bisa ganti dengan ruang gudang atau sebagainya. Iya. Ini balkon ya? Bener ya balkon ya? Iya benar-benar. Jadi seperti yang kita sampaikan di bawah tadi Mbak Rara, ini adalah hal yang uniknya di bangunan ini. Kita bisa lihat ya, ini adalah ruang komunal ya. Jadi kita hadirkan lampu-lampu yang sangat eksotis ya, sesuai dengan tema bangunan ini. Jadi di sini adalah ruang yang sangat lega untuk kita mungkin sekedar barbekyuan atau chill dan sebagainya. Oke. Soalnya kalau dilihat ini juga cukup besar ya. Kalau digunakan sebagai tempat santai pun besar sekali. Sangat besar sekali. Anginnya juga sepoi-sepoi di Iya. area Surabaya, di daerah Surabaya yang panas, terik, terus ada daerah yang gini, ada area yang kayak gini tuh Iya. sangat-sangat membantu sekali. Iya. Bisa dilihat di sini ya Mbak Rara, kita bisa menghasilkan tanaman-tanaman ya di sini. Dan di bawah juga ada batu-batuan. Kita berikan lampu LED di bawah kursi ini supaya menambah kesan hangatnya itu tadi. Oke, kalau aku lihat di sini ya Mas Genta, kalau aku lihat ini kayak tema kafe-kafe estetik zaman sekarang ya. Iya benar sekali ya. Kalau bisa di area Surabaya kan sering kita jumpai ya, ada kafe-kafe yang nuansanya lebih dominan warna putih, coklat, dan ini juga kita bisa lihat di sini ada batu alam ya, sebenarnya batu alam Kalimanan ya, namanya krem-krem seperti ini. Jadi sangat masuk ya antara warna coklat dipadukan dengan warna krem, dipadukan dengan warna putih dan ada list hitam di area ini. Oke, terus kan kita kebetulan lagi di area depan rumah kan, tapi di bagian atas. Bisa dibantu jelaskan Mas kita untuk plafon bagian atas ya, fasadnya ini bagus sekali, cantik sekali, kita geser. Jadi untuk material yang kita gunakan di area plafon ini adalah kita menggunakan material PVC, tentunya dengan motif kayu, dan kita berikan list lampu LED memanjang seperti ini akan menambah kesan kuat karakternya daripada fasad bangunan ini gitu, Mbak. Oke.
Terus ini juga kelihatan lebih estetik ya karena ada lampu sorotnya. Jadi langsung kelihatan untuk 5 pilar yang cantik ini. Saya rasa kalau untuk Instagramable ya, biasanya kan untuk anak-anak zaman muda sekarang kan istilahnya Instagramable ya, itu sangat cocok sekali di area ini. Oke, terima kasih ya Mas Genta ya. Ya, sama-sama. Jadi itu tadi review singkat kita untuk proyek yang ada di Surabaya ini Mas Genta. Terima kasih untuk Mas Genta yang telah menemani saya dan Sobat USJ untuk review seluruh rumah proyek Surabaya ini. Jadi buat Sobat USJ yang mau bangun rumah atau renovasi rumah, bisa langsung hubungi CP-nya USJ Kontraktor di bawah sini, atau mau buat desain Bisa di USJ Studio dengan nomor di bawah sini. Sampai jumpa di video selanjutnya hanya di YouTube USJ Kontraktor. Bye bye.